Oke teman-teman, balik lagi dengan saya Fikri Do. Kali ini saya akan reaction soal sepak bola Indonesia dan juga tanggapan komentar dari netizen soal sepak bola kita. So langsung saja kita simak, tapi sebelum itu jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan jangan lupa juga untuk nyalakan lonceng notifikasinya. Let's go! Ngerti lo saiki ya kenapa Sintayong jipuk pemain keturunan, jipuk pemain diaspora digo bersaing nih kualifikasi Piala Dunia. Wes paham lo saiki lo ya lo. Baik, daripada kasih main pemain senior di yang Mortal Kombat seperti ini, mati semua kita punya pemain-pemain senior nanti. Bolanya sudah out, ini harusnya dibatalkan golnya. Nah, jangan gara-gara kita gagal meraih kemenangan dan bermain hancur-hancuran, kita menyalahkan wasit terkait dengan keputusan ini. Karena seperti yang kita tahu, kita cuma lihat dari satu angle seperti ini. Banyak kasus dilihat dari angle ini memang out. Tetapi kalau lihat dari atas, ada bagian bola yang masih berada di dalam lapangan. Entah 1 cm, entah 0,5 cm, tetap dihitung masih di dalam lapangan. Dan kelihatan masih ada bagian bola yang menyentuh garis. Ya, jadi ini yang goal, it's a goal. Bukan out, dan keputusan wasit sudah benar. Di momen ini, itu kesalahan Donitri yang body charge tadi itu malah kerebut bolanya. Tapi Bu Donitri secara overall mainnya menurutku paling mendingan. Dia kerja keras paling mendingan lah. Ya, tapi karena satu kesalahan langsung dihukum oleh Laos. Dan daripada fokus menyalahkan ini harusnya dianulir atau apa. Kalau lu cetak 5 gol, lu bobolan 3, you still win the game. Gak usah 5 gol, lu cetak 4 gol. Nyatanya kan nggak bisa. Oh, create peluang aja nggak bisa. Benar-benar nggak bisa create peluang kok. Orang golnya juga dari bola atas mau crossing, kalau nggak lempar ke dalam, mau apa yang mau dia? Iya betul, cuma begini, ini kan ada VAR, ya kan? Di AFF kali ini ada VAR, cuma VAR di AFF ini kayak bangsat, seperti tidak digunakan gitu loh. Contoh tadi gol ketiganya Laos itu harusnya cek VAR dulu, terlepas itu sah dan tidak sahnya, ya dicek dulu. Kalau saya tidak apa-apa gitu, tapi kan tidak dicek sama sekali itu. Nah memang kalau kita lihat pertandingan malam ini Indonesia ya bermain ya jelek sekali. Terbukti yang mencetak gol itu back semua. Muhammad Ferrari 2 gol dan Kadek Ariel 1 gol. Lini depan kita buntung. Apalagi lini tengah. Ya kan? Lini tengah kita ancur-ancuran. Depan harap siapa? Strike, Marcelino, ya kan? Sampai-sampai Marcelino frustrasi dan kartu merah. Jadi memang kita ya tidak bisa berharap lebih dari tim ini begitu. Untung saja tadi kita tidak kalah. Nah, lawan terberat kita itu nanti lawan Vietnam tanggal 15. Ya semoga mereka bermain lebih bagus dari 2 pertandingan sebelumnya, lawan Myanmar dan tadi lawan Laos. Semoga mereka bermain lebih terbuka, lebih bagus, bertahannya transisinya juga lebih bagus ya. Kita berharapnya begitu. Tapi ya semua tergantung mereka mau melakukannya atau tidak nanti lawan Vietnam. Udah out belum nih guys? Kalau sekilas sih kayaknya udah out ya. Dan golnya harusnya nggak sah. Ya itulah gol ketiga Laos yang berawal dari umpan dari pemain Laos ini nih harusnya udah out, tapi golnya dinyatakan sah dan kita gagal dapat 3 poin. Terlepas dari itu permainan kita emang buruk guys. Jadi menurut gue pribadi kita nggak layak. Semua orang ngomong gitu, Indonesia main buruk. Ya memang betul Indonesia main buruk malam ini. Menang dari belakang sampai depan, gue bilang underperform. Hancur. Salah passing, salah antisipasi, 2 kali blunder. Di tengahnya salah passing, kecolongan, berbahaya. Di depannya Rafa nendangnya ke atas mulu, Oki hilang dari lane. Terus Victor Detan nggak perform juga. Marcelino malah, aduh sayang banget. Marcelino padahal mainnya lumayan bagus, tapi sayang banget di menit 69 dia harus kena kartu merah tuh. Dan sayang banget juga pertandingan lawan Vietnam kita tanpa Marcelino. Ya udah, biar bagaimanapun kita boleh kritik main timnas kita, tapi jangan sampai ngebully. Biar bagaimanapun mereka adalah perwakilan kita nih guys. Kita support dan dukung terus, mudah-mudahan bisa berbuat banyak di AFF.
Ya tapi kita lihat waktu Asnawi masuk, kemudian dengan Victor Detan masuk, agak sedikit berubah permainan Indonesia. Ya, memang kita lebih banyak menekan dan terbukti dari golnya Ferrari ya. Itu kita dapat 1 gol, cuma kesalahannya kita kita harus kebobolan lagi kan. Dan saya pikir itu salah satu hal yang ya sangat mengecewakan kita, dan harusnya kita sudah bisa dapat 3 poin tapi hilang begitu saja karena ya kesalahan-kesalahan elementer. Dan yang menurut saya yang paling underperform ya mungkin pemain pengganti Robi Darwis ya. Sorry itu dia umpannya salah terus, terpotong. Itu yang menurut saya ya pemain pengganti harusnya staminanya masih oke, tapi ya passingnya salah terus. Itu yang bikin ya kadang-kadang bikin kita kesal gitu. Lu pada tahu kan arti AFF itu apa? Arti AFF itu apa? Ya bener, ASEAN Football Fighter, ASEAN Football Fighter. Gue bingung ini tarkam apa bukan gitu ya. Gue nontonnya dari gemes sendiri, gue gregetan sendiri. Walaupun King Indo seri lagi gitu ya lawan Laos gitu ya. Ini juga hasilnya menurut gue tuh buruk banget ya guys. Beda banget gameplaynya sama timnas senior. Set, dah ini yang lu mau kan handuk, ini yang lu mau handuk kan pemain lokal semua kan, ini yang lu mau kan. Gak akan kemana cok, kalau ini warlock semua yang mana anjir, akamsi semua weh, yang main weh. Ini juga El Duduk anjing si Marcelino, buset maruk banget. Please Marceng, jangan kayak gitu lah Marceng. Mau gimana pun ini harus banyak belajar lagi ya guys ya. Itu lini tengahnya, belakangnya, depannya, aduh gak ada connection banget gue lihat-lihatnya gitu ya. Apalagi tuh pas Marcelino kena kartu merah gitu ya, belakangnya hancur-hancuran wah. Dah harus lebih banyak improve lagi ya guys. Tapi Marcelino keluar kita masih bisa cetak 1 gol. Nah sayangnya kita tidak bisa pertahankan itu yang disayangkan. Astagfirullahaladzim. Timnas Indonesia di skuad umur 22 di ASEAN Mortal Kombat ini ditahan memang oleh Lengkuas 3-3 bro. Gue gak paham lah ini game gimana ceritanya, gue gak ngerti. Lini belakang gak ngerti gue, lini tengah gak ngerti gue. Pusing pala bos. Ya, gimana guys menurut kalian? Gue selama 90 menit cuma mau bilang geleng-geleng kepala. Naik darah tinggi gue, gila sih guys. Saya pikir saya saja yang jengkel, maki-maki, emosi, ternyata rata-rata penonton timnas malam ini semua darah tinggi naik gitu. Timnas Indonesia ditahan imbang Laos 3-3. Ya pertama aku membahas dari sisi timnas Indonesia dulu. Dava Fasya yang diturunkan sebagai kiper, menurutku performanya jeblok. Untuk lini tengah, menurutku Pratama Arhan main di kanan ini sangat tidak tepat. Ya meskipun Pratama Arhan menyumbang assist gol kedua ya, tapi Arhan di kanan itu sama sekali tidak efektif, Untuk lini belakang, trio Kakang Rudianto, Kadek Aral dan Ferrari menurutku belum padu. Ya meskipun 2 di antara mereka cetak gol ya, Kadek Aral dan Ferrari, tapi mereka itu sangat rapuh pertahanannya. Ya 3 gol dari Kamboja itu semuanya berasal dari sisi kanan pertahanan timnas Indonesia. Sementara di lini depan ya Hoki Carakai yang menargetkan ingin jadi top skor malah jadi pengukur lapangan. Ya kesimpulannya eksperimen Sintayong kali ini betul-betul gagal ya. Sementara Laos itu bermain sangat baik. 3 gol Laos itu semuanya dicetak dengan proses yang sangat cantik. Terlepas dari Laos yang bermain kasar ya menggunakan kungfu soccer, kita harus akui Laos bermain baik. 3-3-nya gol kelas dunia. Nah namun ada satu keputusan wasit yang sangat disayangkan. Selain pelanggaran Laos yang tidak diberi kartu merah oleh wasit, gol ketiga Laos itu dianggap kontroversial karena sekilas terlihat dari kamera itu bola sudah keluar. Kalaupun wasit mensahkan gol itu, harusnya ada data yang mendukung ya, kamera dari atas. Tapi apapun itu, kita harus terima keputusan ini. Semoga Sintayong bisa mengevaluasi timnas kita sebelum bertandang ke markas Vietnam tanggal 15. Tetap semangat Garudaku. Kita lawan Vietnam punya waktu istirahat lebih banyak dari kita. Dan sekarang tanggal 12, 13, 14, 15. Nyaris kita hanya bisa istirahat ya 1 hari, 2 hari lah. Harus terbang ke Vietnam. Dan mungkin kita ke sana dengan ya bukan kekuatan penuh. Karena kita tahu pemain andalan kita Marcelino ya kartu merah dan ya tidak bisa bela timnas. Semoga pemain yang ada bisa dimanfaatkan oleh STY dan kita bisa mencuri kemenangan di Vietnam. Karena ya saya yakin sekali Vietnam akan balas dendam dengan timnas Indonesia di kandang mereka. Karena 3 kali pertemuan beruntun mereka tidak pernah menang lawan kita. Bahkan di kandang mereka kita gasa mereka itu 3-0.
Nah, ini besok mereka tanggal 15 akan balas dendam. Ini laga hidup matinya mereka. Karena selain itu kita juga ada di atasnya Vietnam sekarang. Posisi kita memimpin dengan 4 poin. Jadi kalau misalkan kita bisa menang lawan Vietnam atau setidaknya imbang lawan mereka, ya kita berada di puncak terus teman-teman. Dan bisa dipastikan kita akan lolos ke babak berikutnya. Gila, ini bumbu dapur apa Thailand? Aduh, 3-sama. Mungkin bumbu dapur lama-lama. Ya mereka main bagus sih Laos, ya asli. Mereka main bagus malam ini. Ini parah nih wasitnya nih. Wah, wasitnya nggak ngecek VAR dulu nih. Itu cuman FA doang, arnya hilang itu. Wah, kacau itu udah keluar bro. Makanya diemin. Formu 3-2 tuh guys. Tapi salut lah ya sama pemain Timnas Indonesia, walaupun 10 pemain tapi bisa memimpin jalannya pertandingan 60% ball possession. Walaupun tadi banyak kesalahan dan juga wasitnya juga, aduh Asnawi itu gue nggak tahu ya itu pelanggaran atau enggak. Dan Harusnya pelanggaran. Marcelino kena kartu merah nih guys. Ferrari 2 gol dan Kadek Arel ngegolin dan akhirnya skor cuma 3-3 dan kita cuma dapat poin 1, jadi poinnya cuma 4. Dan besok atau nanti malam ya langsung berangkat ke Vietnam dan hari Minggu lawan Vietnam nih guys. Nah gimana menurut lo pertandingan tadi? Udah kita move on aja. Ya memang harus move on, harus ya menatap pertandingan berikutnya lawan Vietnam karena itu paling berat itu. Marcelino ke bawah suasana AFF, turnamen kungfu Mortal Kombat. Indonesia harus berhasil berimbang mendapatkan 1 poin dari laga melawan Laos. Yang mungkin orang-orang pikir harusnya lawan Laos bisa bantai-bantai ya. Tapi sebelumnya diingetin dulu guys, turnamen ini adalah turnamen coba-coba. Rotasi di sini tempatnya rotasi ya kan. Sekali lagi turnamen ini bukan turnamen untuk ekspektasi yang berlebihan. Kejadian-kejadian kayak gini yang dicari, yang ditunggu sama si bapak satu ini. Bisa-bisanya ditayangin segede gini dia di awal-awal pertandingan. Kalau ini mah auto banyak koar-koar lagi dia. Pertandingan ini benar-benar nggak bikin ngantuk sama sekali. Baru berapa belas menit aja udah ada 4 gol tercipta, 2 di masing-masing. Cuman masalahnya ya saking kurangnya penyerangan kita sampai semua gol timnas kita di Piala AFF kali ini semua datang dari seorang back. Di laga ini 2 gol Ferrari, 1 gol Kadek Arel. Cukup disayangkan Marcelino melakukan tackle ini mungkin biar nggak main lawan Vietnam ya, takut dikungfu sama Vietnam soalnya. Fakta VAR di Piala AFF kayaknya nggak guna deh. Asli, betul. Timnas Laosnya Ya harusnya itu dicek VAR, tapi kita punya VAR di AFF kali ini saya pikir ya tidak ada guna, mending tidak usah ada VAR saja gitu. Ya kan? Karena tidak ada monitor untuk dicek gitu kan seperti di luar negeri di mana-mana. Itu saya pikir itu kan harus dilihat juga itu, ya kan? Videonya itu ada yang sisi gelap dan terangnya itu kan kita bisa tahu itu. Kemudian angle kameranya dapat supaya kita bisa tahu kalau gol itu sah dan tidak. Ini kan akhirnya golnya Laos ini jadi kontroversial ini. Ketiganya ya ini nggak dicek VAR juga sama sekali. Coba kalian komen ini udah out apa belum guys? Sedikit tentang Rafael. Menurut gua Rafael bermain sangat baik. Cuman kayaknya nggak cuma Rafael, Marcelino juga ya. Kayaknya Rafa dan Marcelino tuh ngerasa terbebani banget, terpressure banget di turnamen kali ini. Terlihat dari beberapa keputusan-keputusan Rafael di laga ini. Tapi terlepas dari itu, Rafael bermain dengan sangat baik. Kredit juga untuk Laos yang menurut gua bermain dengan sangat baik juga. Coba kalian komen bagaimana pendapat kalian mengenai si Rafael dengan Marcelino saya pikir ya mereka frustrasi karena aliran bola ke mereka tuh mungkin kurang. Jadi kalau kita lihat Marcelino tuh dia sering turun ke belakang untuk mencari bola dan mencari posisi untuk bisa buka ruang bagaimana teman-temannya itu bisa kasih bola ke dia gitu. Dan akhirnya kita lihat dia frustrasi sekali dapat kartu kuning kedua dan akhirnya diganjar kartu merah. Itu saking frustrasinya dia itu. Sangat terhibur dengan Piala AFF. Siapa nih yang nonton? Siapa yang nonton? Jadi di babak pertama permainan Indonesia sangat membingungkan. Pelatihnya bingung, pemainnya bingung, penonton ikut juga bingung. Dan pada akhirnya skor 2-2 di babak pertama. Gol cepat dari Laos dibalas, gol cepat lagi dibalas lagi. Sangat terhibur. Indonesia menyamakan kedudukan di babak kedua lagi dan lagi melalui lemparan ke dalam arha. Marcheng memutuskan agar dirinya mendapat kartu merah. Mungkin dia males kali ya lawan Vietnam atau kerasa banget kungfunya di sini. Sebagai supporter, kita boleh aja optimis, tapi ekspektasi kita juga harus diturunkan. Memang timnas U22 kita ini belum menemukan chemistry yang baik. Mungkin karena mereka baru saja berkumpul dan mungkin lawannya kan senior ya, kita masih anak-anak itu. Kita dianggap remeh dan lainnya. Nggak banyak sih yang bisa diperkirakan. Jadi menurut kalian,
Apa, men? Ya tidak apa-apa kita main lawan Laos imbang 3-3. Ya walaupun kita pakai pemain U22 tidak masalah teman-teman. Walaupun secara permainan juga kita hancur, rusak. Bikin jengkel darah tinggi kita semua ya kan. Ya tensi tinggi kita semua yang nonton, tapi ya itulah menghibur juga karena dari pertandingan ini kita lihat itu 6 gol tercipta, 3 untuk Indonesia, 3 untuk Laos. Dan di AFF kali ini saya pikir ya kita harus kasih kredit lebih untuk Pratama Arhan itu. Karena dari 2 pertandingan kita lawan Myanmar dan lawan Laos malam ini saya pikir ya gol Indonesia itu ya lagi-lagi promotornya itu Pratama Arhan. Seri guys. Berikutnya hasil pertandingan antara timnas Indonesia menghadapi Laos di Piala AFF 2024 berakhir dengan skor 3-3. Itu gol terakhir Laos tuh udah out itu harusnya. Nggak ada checking VAR ya. Sudahlah kita jangan bahas VAR karena bikin jengkel. Karena VAR di AFF yang sama sekali tidak ada gunanya. Mending cabut, buang tuh di got itu. Ancur-ancuran, ya timnas main ancur-ancuran. Udah bang. Gua terlalu puyeng, terlalu sakit kepala gua untuk bisa membahas apa yang terjadi di pertandingan kali ini, apa yang dimainkan oleh timnas kita. Jadi gua meminta bantuan kepada kalian untuk komen analisa game ini menurut kalian seperti apa, dan ketika nanti komen kalian tuh likes yang paling banyak atau apa nanti gue bacain dulu. Ya, semoga di pertandingan berikutnya lawan Vietnam itu jangan lagi rotasi pemain ya. Kasih udahlah pemain-pemain terbaik. Cuma ya pemain terbaik ya ambil dari mana juga. Semua sama, cowok. Kualitasnya ya sama semua, tidak ada yang ya kita tidak bisa berharap lebih. Nah, kalau kita masuk semifinal ini ada sedikit ya berita hangat bagus untuk kita. Kalau kita seandainya masuk semifinal ini Ivar Jenner dan Justin Hapner itu sepertinya akan gabung masuk ke timnas teman-teman untuk main di AFF nanti ini. Ya kita sebenarnya butuh Justin, butuh Ivar karena kita putus di tengah. Belakang juga tidak ada yang ya akomodir di belakang yang menjadi kapten yang ya setidaknya yang bisa disegani di belakang ya mungkin Asnawi atau Ferrari. Cuma kalau kita lihat malam ini Ferrari juga main agak sedikit ya tidak terlalu bagus walaupun cetak 2 gol ya. Tapi kalau kita lihat dari open play saya pikir dia ya tidak terlalu bagus juga. Ya pokoknya lini belakang, lini tengah sampai ke lini depan saya pikir malam ini sangat-sangat buruk sekali itu. Oke teman-teman, jadi itu dia beberapa video tanggapan dan komentar dari netizen soal pertandingan malam ini antara Indonesia dan Laos, dan kita harus puas dapat 1 poin saja, dan untuk sementara kita dapat 4 poin dari 2 pertandingan dan kita sekarang ada di peringkat 1 ya. Di bawahnya kita ada Vietnam dan di peringkat terakhir Laos itu. Ya malam ini mereka ya hasilnya itu ya bagus untuk mereka dan ya sebenarnya tidak bagus untuk kita. Bagus juga secara hitung-hitungan poin. Cuma kalau kita lihat dari ya secara permainan saya pikir agak sedikit ya tidak memuaskan lah. Kita semua tidak terhibur dengan pertandingan malam ini. Kayak walaupun 3 sama sedikit terhibur dari gol-golnya, tapi secara overall saya pikir mainnya jelek, tidak ada yang ya, bisa kita bilang ya ini main bagus segala macam, tidak ada teman-teman. Karena terbukti lini depan kita juga tumpul ya. Hoki Caraka yang diharapkan bisa menjadi pemecah kebuntuan di lini depan rupanya tidak dapat juga suplai bola yang bagus dari lini tengah, dan ya dengan kebuntuan lini depan kita akhirnya kita punya pemain belakang yang jadi pencetak gol di pertandingan kali ini, pertandingan malam ini. Jadi saya pikir ya pertandingan malam ini mungkin ya, sebenarnya milik Laos, tapi ya Dewi Fortuna masih berpihak kepada kita. Jadi poinnya itu dibagi itu satu sama itu. Oke teman-teman, sekian video kali ini. Terima kasih banyak sudah nonton video sampai akhir. Sekali lagi jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, dan kita jumpa lagi di video-video berikutnya. Hormat.